Kemenhub mengumumkan penyesuaian syarat perjalanan dalam negeri di masa pandemi bagi pelaku perjalanan darat. Kita langsung membahas lebih lanjut bersama juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Selamat siang Ibu Adita dan salam sehat selalu. Selamat siang, Mas Tommy. Baik, langsung ini latar belakang perubahan dari aturan tersebut khususnya untuk pelaku perjalanan darat, apa saja Bu? Ya, ini kita melakukan penyesuaian terhadap instruksi Mendagri yang pada tanggal 1 November kemarin juga sudah terbit ya, Instruksi Mendagri nomor 57 yang kemudian disusul juga dengan surat edaran Satgas nomor 22. Ini adalah dua rujukan kami dalam menyusun ketentuan syarat perjalanan di transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Nah, khusus untuk darat, karena juga kita melihat di instruksi Mendagri syarat perjalanan darat itu pilihannya sekarang adalah antigen dan vaksin saja. Sehingga kami juga menyesuaikan hal tersebut. Sebenarnya di ketentuan sebelumnya itu juga sebenarnya berupa pilihan Mas Tommy ya, jadi PCR atau antigen. Jadi tidak hanya PCR tetapi juga bisa antigen. Nah, mengenai jarak tadi disampaikan jarak ini sebenarnya kami cantumkan angkanya itu untuk bisa memberikan referensi kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan jarak jauh. Karena di dalam ketentuan ini kami menyantumkannya adalah perjalanan transportasi jarak jauh. Ya. Nah, jarak jauh ini kami upayakan bisa dikuantisir itu dengan mencantumkan 250 km. Namun demikian kami juga kemudian melakukan kajian, evaluasi bahwa mungkin angka ini menjadi sangat relatif sehingga akhirnya di ketentuan yang baru sudah kami cabut dan kami kembalikan kepada perjalanan jarak jauh. Gitu Mas. Baik, Bu Adita, kalau dari sisi perbedaan ketentuan dari pelaku perjalanan rutin atau tidak, apakah ada perbedaannya? Ya, perjalanan rutin ini adalah yang dilakukan setiap hari oleh anggota masyarakat yang melakukan perjalanan lintas kota, kabupaten, dan provinsi itu sebagai sebuah rutinitas. Seperti kalau misalnya Jabodetabek, ini kan kawasan aglomerasi yang masyarakatnya melakukan perjalanan rutin dari Jakarta ke Depok atau dari Bekasi ke Jakarta. Juga di beberapa kawasan lain ya, Surabaya Raya, Solo Raya, ini adalah aglomerasi. Nah, untuk satu kawasan seperti ini, untuk dilakukan tes ini tentu akan memakan istilahnya akan menyulitkan bagi anggota masyarakat sehingga kami tidak berlakukan ketentuan tes maupun vaksin tersebut secara spesifik di daerah-daerah ini. Namun demikian kami meminta masyarakat untuk tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena ini akan menjadi tools untuk kita melakukan tracing jika memang ada kasus yang terjadi di stasiun-stasiun keberangkatan maupun juga di terminal-terminal keberangkatan. Baik, Bu Adita, ini terkait hasil peliputan kami terkait perjalanan darat ataupun juga perjalanan udara, yaitu mengenai komunikasi publik terkait aturan atau perubahan aturan. Ini dinilai begitu cepat dinamikanya, Bu. Ini apakah ada rencana ke depannya dari sisi koordinasi yang lebih matang? Ya, ini sebenarnya bagian dari dinamika pandemik ya. Pandemik ini kalau para pemirsa mengikuti, Mas Tommy juga mengikuti, ketika kita masuk di dalam satu skema PPKM, ini ada dilakukan evaluasi setiap minggu. Dan kalau dilihat juga pemerintah langsung di dalam sebuah ratas pun juga melakukan evaluasi PPKM setiap minggu. Tentu kami melihat dinamikanya ya, bagaimana lonjakan kasus terjadi di satu daerah, bahkan sampai ke kabupaten dan kota. Kemudian level juga diganti sesuai juga dengan kondisi tingkat vaksinasinya maupun tingkat terpaparnya masyarakat. Jadi ini memang akhirnya menjadi diikuti juga dengan penyesuaian-penyesuaian ketentuan, khususnya ketentuan mobilitas atau ketentuan transportasi. Karena kita bicara kasus pandemik ini akan berbanding lurus juga dengan mobilitas masyarakat yang kemudian difasilitasi oleh transportasi umum. Nah, oleh karenanya memang kami harus akui ini dinamikanya luar biasa dan ketentuan-ketentuan ini mengikuti dinamika tersebut. Soal koordinasi, Mas Tommy, ini sebenarnya kami dalam situasi pandemik, kalau mengatur syarat transportasi itu selalu rujukannya adalah kepada ketentuan yang lebih tinggi yang diputuskan secara lintas sektoral, baik itu lewat instrumen instruksi Mendagri maupun juga surat edaran Satgas. Kami di transportasi ini dalam aspek kesehatan kan juga tidak punya ekspertis untuk itu ya. Jadi kami merujuknya kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang lebih berkompeten ya termasuk adalah Satgas. Jadi ini bagian dari dinamika.
Ya tentu masukan masyarakat, kemudian juga aspirasi dari berbagai stakeholders selalu akan jadi masukan juga buat kami. Dan tentu juga penyesuaian-penyesuaian itu dilakukan juga untuk lebih memudahkan masyarakat, tetapi tetap melindungi gitu. Jadi kita juga tidak ingin kemudahan ini malah nantinya bisa menurunkan kewaspadaan gitu. Ya. Jadi dua aspek ini yang harus kita jaga. Tetap mobilitas berjalan, tetapi juga kesehatan tetap harus bisa kita jaga. Baik, Bu Adita, kalau jelang hari libur Natal dan Tahun Baru, apakah aturan yang terupdate kini masih berlaku atau memang ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada? Ya, Natal dan Tahun Baru situasinya tentu berbeda ya Mas Tobi. Kalau kita lihat trennya, setiap libur panjang, artinya Natal Tahun Baru biasanya kan identik dengan liburan ya, meskipun pemerintah sudah mengumumkan bahwa tidak ada cuti bersama. Dan kita lihat Natal Tahun Baru di tahun 2021 ini jatuh di hari Sabtu. Tidak ada long weekend lah istilahnya. Namun demikian kita tetap antisipasi karena potensi mobilitas masyarakat kemungkinan akan terjadi ya. Dan mobilitas itu biasanya akan diikuti dengan bertambahnya kasus. Nah, oleh karenanya pemerintah melalui koordinasi di Kementerian Koordinator PMK itu tengah melakukan serangkaian rakor, Mas Tommy dan juga para pemirsa, untuk kita mematangkan sebenarnya strategi penanganan di masa Natal dan Tahun Baru akan seperti apa. Ya tentu situasi sudah berbeda ya. Sekarang vaksinasi sudah ada dan jangkauannya sudah cukup luas. Kemudian juga masyarakat mungkin dalam hal pemahaman terhadap prokes juga sudah lebih baik. Kasusnya juga sudah lebih melandai. Tetapi tentu kita tetap harus waspada dan hati-hati. Dan untuk itu kami di pemerintahan sedang menyusun sebuah langkah ya multi sektor untuk bisa menangani Nataru agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus. Baik, Ibu Adita, terima kasih telah bersama kami di seputaran News Siang RCTI dan salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih.